Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelia Citra Risma Putri dengan NIM 220803102015. Saya dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan Angkatan 2022 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya akan mereview atau mempresentasi guna memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau bisa disebut sebagai KDPP LKS. Nah, di sini ada apa sih KDPP LKS dan bagaimana perkembangannya? Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Namun KDPP LKBS pada awalnya itu diciptakan pada tahun 2002, lalu dirubah karena ada beberapa perubahan, lalu dirubah pada tahun 2007 sebagai nama KDPP LKS. Nah, di sini juga ada tujuan dan penerapan dari KDPP LKS. Yang pertama itu ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor. Dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Lalu selanjutnya ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan. Nah, di sini itu ada asas transaksi syariah, yang kedua karakteristik transaksi syariah, dan yang terakhir itu ada pemakai laporan keuangan syariah. Di pemakai laporan keuangan syariah ini terdiri dari investor, pemberi, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima, pengawas syariah, karyawan pemasok, lalu ada pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini meningkatkan kepatuhan terhadap entitas prinsip syariah. Lalu yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Dan yang keempat, ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh dalam penanaman modal dan pemilik syariah. Selanjutnya, di sini ada asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu yang pertama dasar akrual, kedua kelangsungan usaha. Nah, di sini ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Di sini terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami. Dapat dipahami ini adalah nantinya laporan keuangan harus bisa dibaca oleh nasabah maupun pemilik dari bank tersebut. Yang kedua, relevan. Laporan keuangan ini harus bersifat relevan yang tidak bisa mudah dimanipulasi. Yang ketiga, andal. Dan yang terakhir, laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Nah, di sini ada pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama, pengakuan aset. Kedua, pengakuan kewajiban. Ketiga, pengakuan dana syirkah temporer. Keempat, pengakuan penghasilan, dan yang kelima pengakuan beban. Di sini juga ada pengakuan unsur-unsur, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan.
Yang pertama ada biaya historis, 2 biaya kini, dan 3 nilai realisasi. Namun, di sini juga ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan dari akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan bersifat non-keuangan. Sekian presentasi atau review materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.